Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kembali kita dalam program Kasih Kristus di season kedua. Hari ini saudara 16 Juni 2020. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Sebab Dia Allah yang layak. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Ini HP-nya tulisannya terlalu kecil, sehingga saya sampai nggak bisa membaca. Shalom Bu Listi, salam Pak Dwi, salam Bu Santi. Tuhan Allah memberkati, haleluya. Mari kita satukan hati kita, kita katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Give time. Salam Mas Bagas, salam Dokter Restu, haleluya. Give thanks to the Holy One. Give thanks, because His people, Jesus Christ, His Son. Let the weak say,
bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Jesus Christ is mine. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Glory, haleluya. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Haleluya, Kau yang layak, Kau yang layak. Gloria. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Glory bagi Rajaku. Terima kasih, kami bersyukur. Jesus Christ is Son. Give thanks. Give thanks. Glory, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Hari ini ada karena kemurahan
malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemuliaan-Mu, sehingga di acara ini Tuhan, live streaming di season kedua ini, Tuhan boleh izinkan kami untuk melaksanakannya. Kiranya Tuhan, apa yang kami naikkan, apa yang kami Haleluya. puji, apa yang kami sembah ke hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan-Mu, Glory. boleh menjadi wangi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan haleluya. Yesus yang Maha baik, kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Glory. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, luar biasa. Haleluya, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari saudara, kita mau dengan segenap hati, kita mau memuji Dia. Karena kita nggak mau Roh Kudus terluka, saudara. Kita mau menyenangkan Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Seakan Tiada jalan, Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Salam Pak Siswa, Tuhan memberkati. Ketika jalan yang berputar di padang gurun, Kaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di
Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Janganlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya, kami percaya selalu ada jalan di dalam Engkau. Engkau bukan tidak pernah menolong kami, tapi pertolongan-Mu nyata di dalam setiap kami. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkaulah pribadi pintu itu sendiri Tuhan, di mana kami keluar masuk kami melalui Kristus. Kami percaya malam hari ini Roh-Mu bekerja. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Waktunya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu. Kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Juga saudara kami yang streaming pada malam hari ini. Roh-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, Engkau Raja. Engkau bebas bekerja dalam setiap aspek hidup kami. Juga di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Joko sudah menolong kami ya. Sementara Mas Bagas malam hari ini pulang kampung saudara ya, ke Pengkol untuk bertemu dengan keluarga di sana. Tapi Roh Allah tidak pernah kekurangan cara. Roh Allah menolong kami mengirimkan putra Pak Joko di season pertama maupun season kedua, sehingga saudara kita boleh dengar suara gitar. Haleluya. Malam hari ini saudara, firman Tuhan akan masih berbicara tentang bagaimana kuasa Roh Kudus di dalam setiap kita. Ya, orang kalau di season pertama dari berapa hari ini, 2 hari ya, kita membahas di dalam materi yang sudah Tuhan siapkan saudara, tentang ciri-ciri pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Dan malam hari ini saudara, saya mau sampaikan tentang jangan pernah saya dan saudara mendukakan Roh Kudus. Salam Bu Tentrem, Tuhan memberkati, haleluya. Saudara, tema pada malam hari ini, jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saya minta dengan hormat kasih Kristus, Mas Dipta boleh tolong membacakan firman Tuhan yang ada di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Nanti kita bergantian, Mas Dipta dan saya. Monggo, silakan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, seperti orang-orang di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ditegaskan di dalam Efesus 4 ayat 17 ini. Lanjut. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kebodohan dan kedegilan hati, sehingga saudara, orang yang tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, saudara dan saya, mereka itu selalu mengalami tinggal di dalam kebodohan demi kebodohan yang ada di dalam pikiran mereka, yaitu kebodohan, hal-hal yang sia-sia, pikiran yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang yang selalu tinggal di dalam zona nyaman, di dalam pikiran yang sia-sia, yang jauh dari persekutuan dengan Allah,
selalu mengalami kebodohan demi kebodohan, dan apa? Hatinya dekil, hatinya susah untuk diubahkan karena dia dekil hati, saudara. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, jadi menyerahkan diri kepada hawa nafsu, diperbudak oleh keadaan, saudara. Terus, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. haleluya, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu yang dimaksud di sini adalah orang yang lahir di dalam Kristus Tuhan, yang sudah mengalami lahir baru. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Saudara dan saya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, saudara dan saya. Saudara, kalau kita diajar saat dengar firman, lembutkan hati supaya Allah bisa bekerja, roh Allah bisa bekerja. Yang menghalangi saya dan saudara tidak menerima kasih setia Tuhan itu dosa. Jangan biarkan kedekilan hati kita, kebodohan kita menguasai kita. Tapi izinkan, bebaskan. Roh Kudus, Engkau Raja. Engkau yang menguasai aspek hidup kami. Engkau yang menguasai segala sesuatu yang kami kerjakan. Bahkan hari-hari kami, pelayanan kami. Engkau Raja, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 22 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang dahulu, saudara ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang harus ditanggalkan cara hidup lama, saudara, supaya ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. amin. Supaya kamu, saya dan saudara dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, dibaharui hari lepas hari. Makanya saya selalu sampaikan, baptisan selam dan baptisan Roh Kudus seumur hidup 1 kali. Tapi yang namanya dipenuhi harus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. 24 jam minta more Jesus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya saya dan saudara hari lepas hari memiliki kesatian yang up to date, memiliki kesaksian, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah Bapa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan supaya saya dan saudara diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Pribadi yang mengenakan manusia baru nggak mungkin mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Buang. Yang namanya buang itu berarti seperti sampah. Masa kita buang sampah kita gondeli, saudara? Yang namanya sampah dibuang ke tong sampah, ke tempat pembuangan sampah. Demikian juga saya dan saudara. Karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Haleluya. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Haleluya.
Jangan sampai simpan kemarahan yang berakibat kepahitan, saudara. Boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam, yang artinya segera dibereskan, segera berbalik, bertobat 180 derajat, minta maaf, memperbaiki diri, saudara. Terus, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Firman-Nya mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah sekecil apapun. Iblis ini pantang dapat kesempatan. Nggak ada kesempatan, ada mencuri kesempatan. Apalagi diberi kesempatan. Terus ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Haleluya. Supaya menjadi berkat hidup saudara dan saya. Terus 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Firman Tuhan mengatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi supaya setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Amin. Haleluya. Pembacaan yang cukup panjang. Terima kasih Mas Dipta, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita dukakan Roh Kudus. Jangan kita dukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan hidup saya dan saudara dari hari penyelamatan. Meminta hari penyelamatan, memateraikan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah dukakan Roh Kudus sekali lagi. Tapi biarlah kita hidup sebagaimana kita ada hari ini. 16 Juni 2020, semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Berapa banyak saya menjumpai pribadi lepas pribadi gereja Tuhan. Maaf saudara, para pendeta mendukakan Roh Kudus di mana-mana. Dia berkata, Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus engkau bebas bekerja hanya sekedar di mulut. Tetapi supaya Roh Kudus membuktikan, mereka membiarkan Roh Kudus duduk diam. Sampai akhirnya step by step dia mengundurkan diri. Karena Roh Kudus bukan roh yang suka memaksakan kehendak. Tapi dia pribadi yang agung mulia, saudara. Saudara, sejak saya mengenal pribadi Roh Kudus, dari tahun 2001 sampai hari ini, saya berkata, Roh Kudus engkau yang menguasai hidupku. Pertolongan Roh Kudus hari lepas hari nyata di dalam hidup saya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering saya sampaikan sejak 18 April sampai hari ini 16 Juni 2020, saat Tuhan boleh mengizinkan melalui pandemi COVID-19, kasih kuasa Tuhan memberi kami hikmat untuk boleh streaming hari lepas hari. Kami melakukan ibadah online setiap harinya tanpa pernah berhenti dari 18 April sampai hari ini, saudara. Semua karena kuat dan gagah Kristus di dalam kami. Bukan karena kami, tapi Kristus yang beracara. Kristus punya gawe. Kristus yang punya pesta. Sampai hari ini saya katakan, Roh Kudus, bagimu segala puji, hormat, kemuliaan. Urapi kami tim PDH. Tanpa urapanmu kami tidak bisa melakukan satu pun perkara. Bahkan perkara paling kecil pun kami gak sanggup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus. Bebaskan dia bekerja dalam setiap aspek hidup saudara.
Awali hari-hari kita dengan berdoa, memuji, menyembah. Keintiman dengan Tuhan itu kunci, di mana kita akan mengalami kesuksesan dalam hidup kita. Kita akan mengalami destiny, percepatan dan ketepatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kegagalan demi kegagalan dialami pribadi lepas pribadi yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Mungkin kau punya gelar akademik yang hebat, punya skill yang mumpuni, yang dahsyat luar biasa. Tapi saya mau katakan, tanpa pimpinan Roh Kudus, semua akan hancur secara perlahan-lahan dan pasti, saudara. Saya mau katakan, hanya dengan Roh Allah, saya boleh ada di kota Semarang dari 2008 sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Salam Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, memampukan, menolong, melengkapi, memberi hikmat, dan dialah yang menjadi pengharapan. Ada passion dalam hidup saya untuk terus hidup tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Step by step saya berjalan, minta pimpinan Tuhan. Saya mau katakan saudara, jangan pernah dukakan Roh Kudus. Kami tim PDH, puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan kami boleh ada di tim PDH. Saya ini babunya, saudara. Saya sampaikan, jangan dukakan Roh Kudus. Bebaskan Roh Kudus bekerja. Jangan manut siapapun. Manut kepada Jehovah Rafa. Tadi waktu barusan ini saya chatting dengan Ibu Ketua Korwel kita, saudara. Bu Ana jadi saksi ya di sini. Karena setiap chatting kepada pribadi, lepas pribadi, harus ada saksi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudara, beliau di Korwel, Ibu Korwel kita di GPI Telogosari nomor 32 kalau tidak salah, saudara ya. Itu akan mulai ibadah nanti awal bulan Juli. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, manut peraturan pemerintah yang ada. Kita tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Untuk itu saudara, mari kita belajar. Hargai, hormati, sanjung, muliakan, tinggikan, bebaskan Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mau melangkah, kita mau buka usaha, kita mau lakukan apapun. Saudara, kemarin ada teman kita yang buka perusahaan baru, saudara ya. Yang lama dipindah ke daerah Tuban. Saudara, dan nanti launchingnya saudara di bulan Juli kalau tidak salah. Saya percaya, saya katakan percayakan semua kepada Roh Kudus. Di perusahaan yang lama diberkati. Saudara, 100 kali lipat. Suaminya sendiri yang bersaksi dengan saya. Ada istrinya. Kami diberkati, Bu Ria. Dulu waktu pertama kali kita mendoakan 5 tahun yang lalu, saudara. Di perusahaan tersebut ada di kota Kendal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini buka lagi yang baru. Di Jakarta juga ada, di Bogor. Saya katakan awali semua dengan kuasa Tuhan. Minta urapan Tuhan, jangan yang lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Roh Allah, buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dalam hidup kita dalam nama Yesus. Itu yang menghambat Roh bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dosa yang menghambat hubungan kita dengan Allah Bapa. Tidak ada keintiman. Makanya saudara, orang yang dipenuhi Roh Allah itu enak sakti. Amin. Saudara, kalau dipenuhi Roh Allah sakti. Saudara mengerti apapun karena Roh Allah yang mengajak saudara. Yang di dalam ini loh saudara, ada passion, ada kuasa powerful yang keluar dari dalam kita ini. Ada ketajaman, kita punya mata rohani, kita punya mata jasmani, dua ini saudara. Juga mata rohani kita peka, tajam. Telinga kita juga tajam. Di saat kita tidak mendukakan Roh Kudus, kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan Dia. Berapa banyak pribadi lepas pribadi yang selama ini berkata, urapi kami Roh Kudus.
tapi mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus selalu dibuat menangis hari lepas hari. Dia pribadi, saudara. Dia memiliki hati yang bisa terluka. Saudara, saya katakan Roh Kudus, ini pestamu. Program Kasih Kristus ini pestamu. Ayo, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo tim PDH, kita ndelosor, kita nyembah. Kita tidak bisa apa-apa. Roh Kudus, engkau Raja. Ini pestamu. Beracaralah. Lakukan segala yang engkau mau. Engkau bebas bekerja. King of Kings. Yesus Tuhan Allahku. Engkau bebas bekerja. Ampuni kami kalau kami kurang begitu mengerti apa yang engkau mau. Bawa hati kami untuk terus mengerti mengenalmu lebih lagi. Firman-Nya di ayat 30, Efesus 4 ayat 30. Jangan dukakan dia. Jangan sakiti dia mau berapa lama lagi, saudara. Kita tetap tegar tengkuk, tebal hati. Kita lagi bebal hati kita. Kita tinggal di dalam kebodohan, bahkan firman-Nya mengatakan sampai berakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendukakan berarti membuat, mempermalukan, membuat Roh Kudus, mempermalukan Roh Kudus, menghina, menyepelekan, tidak menghargai, tidak menganggap, disepelekan Roh Kudus. Tanpa saudara dan saya mungkin mengerti, saudara. Tanpa kita sadari atau mungkin sudah kita sadari, tapi kita berkata, Allah, tidak apa-apa, selama ini juga begitu. Saudara, setiap mungkin saudara seorang pembisnis. Saudara punya bisnis di mana-mana. Mungkin selama ini saudara berkata, bukankah aku beruntung selama ini? Belum. Saudara yang dikasih itu awali, karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan juga yang lain mengatakan, akulah pintu. Pintunya Kristus. Keluar masuknya Tuhan Yesus. Firman-Nya mengatakan, saudara dan saya ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Coba tolong Mbak Tika bisa membacakan. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya dan saudara ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, jangan lagi dibahas. Terus yang baru, kata firman Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang baru sudah datang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi yang sudah dibaca sama Mas Dipta di dalam Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17, bisa minta tolong Mas Dipta kembali dibacakan. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu kukatakan. Sudah ada kukatakan, datang lagi firman dan kutegaskan. Harus mendapat perhatian ekstra dalam tanda kutip. Ada perhatian ekstra. Terus, kepadamu di dalam jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, pikiran-pikiran negatif. Salam buram dona, Tuhan memberkati. Saudara dan saya, kita ini ciptaan baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara dan saya ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang.
saudara melakukan hal-hal yang menentang Roh Kudus, menentang firman, menentang Roh Kudus, memadamkan roh, juga merupakan tindakan mendukakan Roh Kudus. Memadamkan roh, jangan padamkan roh. Saya selalu sampaikan di dalam setiap materi pembelajaran, saudara. Jangan padamkan roh, terus menyembah, memuji. Apapun persoalan masalahmu, banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, dari Kedar dan Nebayot yang datang minta dilayani, mereka bingung, loh, doanya itu dari tadi nyanyi toh. Oh, dari tadi itu diajak nyanyi toh. Terus berkata, termasuk keponakan saya sendiri, saudara. Dia datang dari Welahan waktu itu. Oh, nyanyi tah. Kan bahasa orang desa sana, Debak, Welahan kan begitu. Oh, nyanyi tah. Awet mau tek nyanyi terus katanya. Ya, kita memuji, menyembah di atas pujian penyembahan Allah bertahta. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan padamkan roh, jangan dukakan dia. Itu sama artinya kita sedang menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Makanya kan dikatakan, loh, saya kok seperti ini. Lah karena engkau memadamkan roh, menghentikan roh bekerja. Dikatakan, Tuhan urapi kami, Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus urapi kami, datanglah, urapi kami, saudara. Waduh, sepertinya. Tetapi saat diurapi Roh Kudus bingung. Ini apa toh? Berapa sering saya ditegur dalam setiap ibadah. Bu, sudah, ndak usah. Bu, jangan bersaksi. Bu, ndak usah gitu, kayak ibu aja yang punya suara. Karena apa, saudara? Cetar membahana, menggelegar. Kuasa-kuasa penghulu pemerintah di udara takluk melalui urapan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, tolong Mas Dipta. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Haleluya, yang dijanjikannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dinyatakan saat kita boleh mengalami kasih Tuhan. Kompilasi saat saya dan saudara percaya, dimateraikan dengan Roh Allah, Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Materai dari Roh Kudus menempatkan saya dan saudara pada posisi yang aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, materai dari Roh Kudus menempatkan saya dan saudara pada posisi yang aman. Amin. Saya ulangi lagi. Materai dari Roh Kudus menempatkan saya dan saudara dengan posisi yang dalam posisi yang aman, karena kita berada di pihak Kristus. Karena saya dan saudara ada di dalam Kristus dan Tuhan ada di pihak kita. Coba saudara, mungkin Mbak Tika bisa bantu baca di dalam Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Amin. Katakan, mungkin saat ini saudara streaming bersama anak, bersama istri, siapapun yang ada di sebelah saudara, katakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Tidak ada. Tuhan di pihak saya dan saudara, orang yang percaya, orang yang dimateraikan oleh Roh Allah, kita di pihak yang aman. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa membuat kita takut. Kita di pihak yang aman.
Tuhan menjadi perlindungan, naungan, dan pembela saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar malam hari ini. Namun kami akan kehilangan materai dari Roh Kudus. Kami tidak lagi mendukung penyertaan dan perlindungan. Tuhan menjadi perlindungan, naungan, dan pembela kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjadi perlindungan, naungan, dan pembela saya dan saudara. Saat Roh Kudus dimateraikan di dalam setiap hidup saya dan saudara, kita di pihak aman. Karena Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tidak ada. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Amin. Di ayat 7. Mazmur 118 ayat 6 dan 7. Tuhan di pihakku, menolong aku. Katakan, aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Tidak penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak sering saya saksikan bagaimana hidup pelayanan kami ditolak, nggak dianggap, disepelekan. Bahkan mau bersaksi aja jangan. Ya tidak penting buat saya, yang penting saya bersaksi. Kalau sudah bersaksi tentang kasih Tuhan, bukankah kekristenan berbicara tentang bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada? Kekristenan berbicara tentang perjumpaan saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengalami saat kita berjumpa, kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Firman-Nya mengatakan jangan mendukakan Roh Allah, jangan dukakan Roh Kudus. Saudara dan saya akan kehilangan materai itu. Kita tidak akan menerima apa-apa. Kita hidup dengan susah payah. Tapi kalau kita hidup dari kasih karunia Tuhan, saudara dan saya akan dilepaskan mengalami cintanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan segala geram kepahitan dalam hidupmu. Supaya Roh Allah itu tercurah. Roh Allah itu berkuasa di dalam hidup saya dan saudara. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 31 yang dibacakan oleh saudara kami Mas Dipta tadi. Ulangi Nang. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang membuat Roh Kudus berduka. Nangis saudara. Jangan dukakan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap ibadah, saya ini congos untuk WBI dan PDH saudara ya. Saya selalu katakan bebas. Mau bersaksi, mau apa bebas. Roh Kudus pemimpin kita. Saya tidak punya wewenang apa-apa. Saya hanya melihat setiap kesaksian yang dipimpin Roh Kudus, saya katakan lanjut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bangga punya Allah seperti dia. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Amin. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Saudara, jangan dukakan Roh Kudus. Mulai malam hari ini buat komitmen. Kalau mungkin selama ini saat berkumpul doa mesbah keluarga saudaranya berdoa, minta dan minta. Mulai malam hari ini buat komitmen. Senangkan dia, sukakan dia dengan pujian penyembahanmu. Bersama suami, istri, anak-anakmu. Sembahlah dia, tinggikan dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Salam Manopi, Tuhan memberkati. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Haleluya. Mengatasi langit,
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Jangan pernah dukakan Roh Kudus. Mari buang segala kegeraman, kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah. Dibuang saudara di antara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciptakan rasa damai di dalam setiap aspek hidup kita, dimanapun kita berkomunitas. Jangan buat hidup kita menjadi batu sandungan buat saudara kita. Tapi saudara, biarlah kita selalu menyembah, menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bangga punya Allah seperti Dia. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Dia. Bebaskan Dia berkarya dalam hidupmu, dalam setiap aspek kehidupanmu. Bangun pagi, sukakan Dia. Saya bangun pagi saudara, sudah mengiringi. Saya langsung setel televisi, channel khotbah, hamba-hambanya Allah yang memberkati kami. Saya langsung setel pujian penyembahan, menyembah Tuhan sampai kapan terus, tidak berhenti, ganti-gantian saudara. HP ini gak berhenti, setiap pagi memuji menyembah Tuhan. Kerjaan apapun yang saya kerjakan memuji menyembah. Selama pandemi COVID-19 saya kurangi keluar rumah saudara. Bukan apa-apa, supaya saya juga dalam tahap pemulihan kaki saya saudara. Supaya cepat lepas krek, supaya saya bisa berjalan dengan sempurna. Saya minta hikmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Tuhan bekerja. Roh Allah akan bekerja di dalam setiap hidup saya dan saudara. Mari saudara, tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu saudara, malam hari ini bangun mezbah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin selama ini kau membangun mezbah, tapi mezbah di dalam cara-cara kita dengan pikiran kita yang sia-sia. Doanya semua liturgi. Tapi mulai sekarang, bebaskan pribadi Tritunggal ini. Saudara, bekerja dalam hidup saya dan saudara. Saya selalu katakan dalam hidup saya, hari-hari saya, Roh Kudus, Engkau bebas bekerja. Kawananmu, gak ada bisa saya berbuat sesuatu tanpa Engkau. Engkau bebas bekerja, ambil alih hidupku. Saya gak mau mendukakanmu, Roh Kudus. Roh Kudus yang kita hargai, yang kita hormati, kita sanjung, kita permuliakan. Jangan lukai Dia, saudara. Jangan lukai Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita gak dianggap, di saat kita tidak dipercaya, di saat kita diremehkan, apa yang dilakukan? Seperti Daud saat menghadapi Goliat, Raja Saul tidak mempercayainya karena Daud kecil, masih kemerah-merahan parasnya. Saudara-saudaranya tertawa, tapi dia nggak peduli, saudara. Dia tetap fokus, dia tetap membulatkan hatinya untuk selalu bertekun di dalam Tuhan. Demikian saya dan saudara, saya ada sampai hari ini. Dari 2008 sampai hari ini 12 tahun di Semarang. Semua karena penyertaan Tuhan. Hari ini ada karena kasih-Nya. Saudara, saya selalu sampaikan di beberapa teman, hamba-hamba Tuhan, para pendeta ya, hambanya Allah. Saudara, saya selalu sampaikan, kita ini kalau nggak dipimpin Roh Allah, kita ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Jemaat yang kita gembalakan pun tidak mengalami breakthrough. Tidak akan ada perubahan apa-apa. Waktunya Roh Allah yang melakukan segala sesuatunya. Mari bertobat. Minta Roh Tuhan, Kau bebas bekerja. Pimpin kami. Roh Kudus yang terutama. Dia berbaris di depan kita. Waktu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan Kau akan menyerahkan
orang Filistin, bangsa Filistin itu, orang Filistin itu ke dalam tanganku. Iya, majulah, aku akan serahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud punya persekutuan intim dengan Tuhan, ada rema, ada hikmat, sehingga Daud mengalami kemenangan. Dia menjadi raja, orang yang berkuasa atas seluruh Israel. Demikian saya dan saudara miliki persekutuan intim dengan Roh Kudus. Hari lepas hari, apapun yang saudara pegang, mungkin saudara seorang pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan, seorang bisnismen, apapun pekerjaan saudara sebagai buruh, pedagang, apapun, minta hikmat Roh Kudus. Dia pemimpin tunggal kita, gak ada yang lain. Kesuksesan saya dan saudara tergantung dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Saudara, mari kita berdoa. Saya akan berdoa, saudara bisa angkat tangan atau taruh tangan di dadamu. Tuhan, kami mau buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah di dalam setiap hidup kami. Kami mau datang kepada Engkau. Kami dengan kerendahan hati, karena kami tahu ini Efesus 4 ayat 31 ini yang menghalangi Roh-Mu bekerja dalam kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk buang segala kegeraman, pertikaian, fitnah, dan segala macam yang mendukakan Engkau ini. Kami mau malam hari ini, kami mau buat komitmen. Tuhan, kami mau buat komitmen, Engkau bebas bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami. Pribadi juga aspek hidup kami, juga pelayanan kami, pekerjaan dan segala macam yang kami buat. Engkau Raja. Engkau memberkati setiap yang streaming malam hari ini. Dimanapun beliau berada, Tuhan memberkati. Kasih kuasa-Mu melingkupi. Terima kasih Tuhan, berkat terindah, terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas setiap saudara kami yang streaming. Juga kami tim PDA. Berkat Tuhan tercurah, kami percaya. Pelayanan kami dari besok, Rabu, Kamis, dan Jumat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami. Kekuatan kami datang daripada-Mu. Biar kami tetap kuat dan tinggal di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, selamat beristirahat, shalom. Besok kita kembali di jam yang sama. Session pertama 17.00 dan session kedua 20.00. Kita percaya Roh Allah akan bekerja, mengurapi saya dan saudara lebih lagi. Tuhan memberkati.